Saya ajarin kepada mereka bagaimana cinta kasih kepada anak buahmu. Kamu kalau ini pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai anak buahnya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Dan jangan coba-coba kamu ambil haknya mereka. Oke. Itu karakter itu dibentuk di Agni. Saya bentuk kepada mereka. Ini loh. Nih, ini hak kamu, ini hak anak buah. Jangan kau coba-coba kau sentuh perutnya. Saya di setiap satuan saya di sini Mas di Kodam Jaya. Sak Kodam ini saya bagi training gratis satu-satu. Oke. 15.000 olahraga itu ya. Iya. Saya yakin kalau kita tulus ikhlas Membuat rezeki mereka itu senang. yang ada aja Mas. Jadi kalau kita ingin bersedekah itu jangan mikir dah. Sampai ada keberanian dan keputusan untuk mengambil tindakan itu gimana, Pak? Begini Mas, ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ngambil keputusan. Oke. Kalau keputusan itu benar, berarti bagus. Kalau keputusan itu juga salah, masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Saya ingin dalam setiap menjabat, saya di Kodam Jaya, kita menjabat itu harus ada getarannya. Kita menjabat itu harus ada pengaruhnya. Saya nggak mau ngejabat dalam satu jabatan, itu saya landai-landai aja, saya nggak mau. Betul kan? Saya pikir apa yang harus saya perbuat untuk bangsa ini, apalagi di DKI Jakarta ini kan barometer. Ya. Kan begitu. Kalau Jakarta aman, semuanya akan aman. Kejadian 98, Jakarta goyang semua daerah. Kan begitu. Nah ini saya bilang kita perlu ketegasan. Ya, ketegasan. Saya lihat informasi-informasi dari sebelum-sebelumnya bahwa memang perlu adanya ketegasan yang hakiki. Ya, dengan tetap kita berpedoman kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan itu kan beresiko, Pak. Dengan resiko itu Pak Dudung mengambilnya dan deal dengan resiko itu gimana? Begini Mas, mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi, kita harus berani, termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Nabi Muhammad mengajarkan orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Saya nggak mau datar-datar aja Mas, saya cari aman saja, saya nggak mau. Betul nggak? Saya menjabat, yang penting aman, saya takut dicopot jabatan, saya nggak ada tuh. Selagi kalau kepentingan saya adalah kepentingan untuk merah putih, untuk Republik ini, jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah dan jangan main-main. Saya berbuat begitu aja. Ketegasan Pak Dudung itu, Pak Dudung sadar nggak memberi pengaruh dan kepercayaan diri lebih kepada aparat di bawah yang kemudian ngerasa, oh ini nih, ada pegangan baru. Nah, Sadar nggak? Artinya begini Pak, Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal kita memilih bagaimana harus kita lalui. Apa yang saya lakukan, ini kehendak yang Maha Kuasa. Saya yakin dengan itu aja. Betul kan? Nah, saya ajarkan kepada prajurit Kodam Jaya, kamu harus jadi petarung. Kamu harus jadi jagoan dan kamu harus jadi pemberani. Jangan jadi ayam sayur saya bilang. Yang kalau diadu kalahan itu. Iya. Harus jadi jagoan. Artinya bukan kita kemudian so jago juga, tidak. Mentang-mentang juga kan? Ya tidak. Karena saya katakan misi saya di Jakarta ini, kalian pegang teguh 8 wajib TNI, terutama yang ke-8. Menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Rakyat sedang kesulitan, kamu harus hadir. Kenapa itu ditekankan, Pak? Apa punya background pengalaman Pak Dudung masa lalu soal kesulitan, bagaimana harus bersama dengan rakyat yang Karena memang begini Mas, TNI, khususnya Angkatan Darat, ya TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Persis. Kan begitu. Kita digaji oleh rakyat Mas. Kita beli baju dari rakyat juga. Terus kalau lu nggak kerja Membela rakyat. ngebela rakyat, terus ngapain lo? Cuman gagah-gagahan doang. Kamu tunjukkan gitu loh. Kiprahmu di negara ini, di Jakarta ini apa kira-kira nih? Oke. Itu kan? Cari kesulitan-kesulitan rakyat yang kira-kira bisa kamu bantu. Kamu hadir di sini. Mereka. Itu Begitu. tentara menjadi menyatu dengan rakyat Ya, akhirnya iya. Pak ya. Oke.
kan kita ini kan doktrin kita sebagai tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Jadi rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Gitu dong. Nah, dalam perjalanan itu saya membaca apa yang Pak Dudung lakukan di Akmil sebenarnya. Oh iya. Ya, menarik beberapa. Pak Dudung mengubah metode pembelajaran, pendidikan, relasi antara senior dan junior, memberi ruang bagi semua agama punya tempat di situ. Bisa cerita Pak, kenapa ketika di Akmil itu dilakukan? Nah, jadi kalau saya setiap menjabat Mas, saya punya prinsip begini. Keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Dan baik pasti. Ya iyalah, artinya yang baik. Nah, di Akademi Militer, saya nggak mau berbicara dulu-dulu. Oke. Karena saya bilang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama, lupakan masa lalu. Karena masa lalu itu tidak pernah akan balik lagi. Oke. Yang kedua, lakukan secara optimal. Kalau maksimal kita sulit. Optimal. Ya. Yang ketiga, masa depan itu hanya sebuah cita-cita dan angan-angan, tapi harus diperjuangkan. Oke. 3 prinsip itu yang lah. Pak pegang. Saya bilang kalau yang dulu-dulu saya nggak mau. Zaman saya dulu taruna, nggak ada. Nggak boleh begitu. Saya nggak mau berbicara dulu. Karena nggak Saya bisa bilang balik. kalau dulu-dulu nenek saya juga masih gadis dulu. Jadi saya bilang ke taruna, ini zaman sudah zaman IT, teknologi canggih. Iya. Kalau lu masih belajar model-model cara lama, saya bilang kamu terbelenggu, tergerus oleh zaman. Makanya kamu, saya tekankan adalah Kemampuan tentang IQ, tentang kemampuan otak. Bukan kemampuan fisik saya bilang, kemampuan otak. Kalau orang sudah pergi ke bulan, lu masih berpikir begini, masih fisik saja. Makanya saat itu saya ada program e-learning. Semua program kegiatan belajar mengajar itu menggunakan IT. Oke. Ya ada tatap mukanya pada saat dia dialog dengan dosen dan Di sebagainya. Akmil ya, tahun 2018 sampai 2020. Nah, jadi mereka pun begitu. Kemudian saya terapkan bagaimana keseriusan mereka tentang beribadah. Karena selama ini saya lihat kalau mereka itu pas azan berkumandang dia masih kuliah. Saya bilang, kamu jangan kau kejar duniawi sementara Tuhanmu kau lupakan. Sebelum azan berkumandang kau sudah di masjid. Begitu juga yang Protestan. Nah yang Katolik dan Hindu sejak sama dari dulu lah Mas, dari tahun 57 sampai 2020 Mas. Ada gereja Katolik itu adanya di luar, sama-sama dengan masyarakat. Oke, jadi nggak bisa. Begitu juga yang Hindu adanya di luar. Pura. Nah kalau misalnya ada kegiatan pas di Akmil itu kalau ada kegiatan sholat Jumat, yang Katolik maupun yang Hindu, mereka tuh hanya nyusun-nyusun bangku saja di kelas E. Mereka beribadah sendiri. Saya bilang begini, mereka punya hak yang sama sebagai warga negara. Justru saya bilang sedini mungkin dia usia masih muda, kita ajarkan tentang toleransi beragama di sini, saling menghargai. Saya bangun tuh Mas gereja Katolik di sampingnya gereja Protestan. Saya bangun pura di belakangnya gereja Protestan. Dan luar biasa itu. Responnya ya dan Di situ lah. Itulah sebetulnya implementasi Pancasila tuh di situ. Oke. Betul kan? Konkretnya seperti itu. Iya. Dan mereka pun sama-sama akhirnya yang Islam di Islam, Protestan, Katolik, Hindu. Kan tadi sama-sama kesamaan hak berdoa. sebagai warga negara tadi ya Pak ya. Saya buat begitu mereka. Soal tadi kecerdasan, lalu soal hak yang sama untuk beragama. Lalu Pak Dudung kan juga mengubah soal relasi antara senior dan junior itu. Ya, saya bilang itu tadi saya katakan Mas. Dulu zaman dulu ada terjadi pemukulan dan segala macam. Saya ingat 94 dulu kan kasus besar itu. Ada yang meninggal dan segala macam. Saya di sana Mas. Saya sampaikan kepada taruna, kamu jangan ada kegiatan yang tanpa makna. Jangan ada kegiatan yang tanpa makna. Semuanya harus ada tujuannya. Dan saya bilang jangan mendemonstrasikan kebodohan depan saya. Yang nggak perlu-perlu nggak kau lakukan. Ya pemukulan, lah apa, sikap push up yang berlama-lama. Hakikatnya nggak ada, tujuannya nggak ada. Saya bilang nggak usah. Terjadi perubahan besar. Terjadi perubahan. Ada besar. penolakan? Terjadi kemudian akhirnya saya sampaikan kamu antara adik dan senior dengan adik harus ikatan kokoh. Karena suatu ketika kamu akan menjadi mitra. Dan suatu ketika nanti adikmu ada yang mimpin kamu, saya bilang. Oke. Ingat saya bilang, nanti suatu ketika adikmu ada yang mimpin kamu. Dasar itu yang kemudian Pak Dudung mengubah relasi junior-senior yang betul. tidak sehat itu. Iya betul. Jadi keluargaan, baik, guyup, akrab, begitu. Ada perlawanan nggak Pak? Oh tidak ada sama sekali.
Mereka menerima karena alasannya clear. Dan saya kalau ada terjadi pemukulan nggak ada cerita, saya keluarkan. Kejadian, Pak? Ada kejadian 2 orang pemukulan, pencurian, pulang ada cerita. Saya tegas yang gitu-gitu, nggak ada cerita, betul kan? Karena dia calon pemimpin nantinya gitu, kan begitu. Dari hasil evaluasi setelah ada perubahan itu, ada hasil yang lebih baik, Pak? Banyak. Ya artinya mereka merasa bahwa saya sebagai bapak, sebagai guru, kan sebagai komandan, betul-betul dia akhirnya mereka pun belajar dengan semangat, tidak ngantuk. Begitu juga pola makan yang saya perhatikan, saya jangan coba-coba, saya bilang, saya sampaikan ke rekanan, kamu jangan coba-coba motong uangnya mereka, uang makannya mereka. Rekanan yang masuk makanan? Yang masak. Oke. Jadi rekanan itu kan saya hadirkan suruh paparan di depan letkol ke atas. Silakan letkol ke atas kritisi tentang menu makanan. Untuk Taruna? Untuk Taruna. Menu hari Senin sampai ke Minggu kritisi. Ya silakan. Ini keputusan bukan keputusan gubernur. Keputusan bersama? Tapi keputusan bersama. Oke. Dan saya bilang rekanan jangan coba-coba kamu ngasih duit sama gubernur. Awas kamu. Jadi makannya gede-gede mas. Dagingnya gede-gede itu. Ini Taruna gembira dong. Wah, karena seneng lah mas. Diberi pelayanan. Iya, dan baik. kita ada contoh di manhole sebagai Oke. kontrol. Kalau makan nggak benar kita cek. Terus makan sebelum ke meja makan harus melalui ahli gizi dulu, lewat dokter dulu, baru bisa masuk. Dan zaman saya waktu itu hari Selasa, Kamis itu harus ada puding dan es krim. Oke. Sebulan sekali ada makannya beef stick mas. Wah, saya ceritain kepada Sebulan sekali. adik-adik Sebulan saya sekali. yang dulu Iya, tahun sebelumnya, nggak tahunnya pernah 97, 9 tahun, 2 tahun. Kaget dia. Saya bilang sebetulnya mudah. Uang makannya mereka, kalau mereka IB, kalau mereka long weekend, bahkan dia cuti saya kumpulkan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada mereka. Saya ajarin mereka, ini loh kalau hak kamu, nanti suatu ketika kau jadi pemimpin, kalau hak prajurit, kau jangan kau ambil. Ini saya kembalikan sama kamu. Itulah bisa makan beef stick. Seperti itu. Begitu juga snack-snack mereka kalau misalnya dia pesiar, dia IB dan long weekend, dikumpulin oleh Persit. Saya bilang ke istri saya, kamu kembalikan lagi kepada mereka. Bentuknya apa mas? Jadi setiap bulan setelah makan siang itu ada kue tart. Kue tart itu banyak sekali dan itu bisa dimakan untuk satu resimen. Oh gitu. Jadi 1 bulan itu ulang tahun tuh bisa 15 orang, 20 orang. Sekalian. Yo makan sama-sama di situ. Ya itu uang-uang kamu. Jadi kalau sisa uang makan itu kalau misalnya dia latihan luar, gubernur dengan istri saya ajak bawa makanan. Pulangnya pun Holland Bakery mas, snacknya. Iya. Ya tapi itu uang kalian. Dan mereka semua ya. Saya beliin kacamata gratis. Sebelumnya itu nggak terjadi kenapa? Ya saya nggak tahu mas. Beda koke, beda masakan. Oke. Saya ajarin kepada mereka bagaimana cinta kasih kepada anak buahmu. Kamu kalau ini pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai anak buahnya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Dan jangan coba-coba kamu ambil haknya mereka. Oke. Itu karakter itu dibentuk di aknya? Saya bentuk kepada mereka. Ini loh. Nih, ini hak kamu, ini hak anak buah. Jangan kau coba-coba kau sentuh perutnya. Saya di setiap satuan saya di sini mas di Kodam Jaya. Sak Kodam ini saya bagi training gratis satu-satu. Oke. 15.000 olahraga itu ya? Iya. Saya yakin kalau kita tulus, ikhlas, Membuat rezeki mereka itu senang. yang ada aja mas. Jadi kalau kita ingin bersedekah itu jangan mikir dah. Kalau dari sisi kemiliteran ini kan seperti lebih manusiawi ya kalau saya membayangkan. Model pendidikannya, lalu bagaimana relasi antara senior-junior juga menjadi normal, menjadi sesuatu yang bukan... Kalau dulu kan saya ingat senior itu selalu benar, dan kalau salah lihat senior tuh kan nomor itu satu. wrong, katanya Ya, kan. itu selalu ini kan dirubah sama sekali Pak. Saya rubah mas. Saya katakan itu tadi, suatu ketika kamu lihat ada pemimpin-pemimpin. Ini saya bilang saya gubernur. Nah, ini staf saya 85 tuh. Senior saya 85 tuh saya baru lulus SMA. Iya, Nah, sekarang jadi staf saya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, tapi untuk berangkat seperti itu, semua ajaran agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama mengajarkan kejahatan. Kalau tugas-tugas ketentaraan yang Pak Dudung lakukan ya, terkait dengan mengayomi masyarakat, tadi dekat dengan masyarakat, kan bersinggungan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang nggak suka. Dan yang mungkin juga bertentangan. Pak Dudung deal dengan itu gimana? Begini mas, dalam hidup ini pasti ada plus minus.
Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Saya berpikirnya begini, kalau nggak gitu nggak lengkap dunia ini. Bener nggak? Nggak semuanya orang suka sama kita. Ya kita berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka juga pasti apa yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada negatifnya. Ada negatifnya. Betul kan? Ya contoh lah, sekarang Presiden kita Pak Jokowi, luar biasa apa yang beliau lakukan. Betul kan? Luar biasa pembangunan manusia, termasuk pembangunan infrastruktur, luar biasa menurut saya. Ada aja orang yang nggak suka itulah. Tapi kan ya kalau kita ngadepin yang begitu capek dong. Nanti kita nggak kerja. Ya abaikan aja itu yang seperti itu. Tapi tetap kita berkomunikasi dengan mereka, karena mereka juga mungkin dapat informasi yang salah, dapat masukan yang salah, kan begitu kan? Ada pihak-pihak yang mementingkan kepentingan kelompoknya dengan memanfaatkan orang tersebut. Ya kita jelaskan kepada mereka. Itu aja. Kalau syukur menerima, oke. Syukur menerima. Kalau enggak juga biarin aja. Ya hak kamu. Kalau nggak nerima silakan aja. Kita yakini yang banyak lebih baik, itu lebih produktif dan lebih antusias kepada kita yakini itu aja. Dan saya dengar sih beberapa anak buah di sini menyebut Pak Dudung ini nggak hanya membuat bangga, tapi membuat bangkit atau bangun. Itu gimana ceritanya? Ya artinya itu yang saya katakan, bahwa untuk menjadi pemimpin yang sukses itu ada 3 kata kunci. Yang pertama, dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan, serta sasaran yang harus dicapai. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan dalam satuannya, termasuk dalam dirinya. Satuan ini terbatas, anak buah juga punya kekurangan, tapi jangan salah, pemimpin juga lu punya kekurangan. Jangan merasa paling jago. Makanya saya di sini nggak pernah marah. Karena kalau ada staf saya yang marah, berarti dari sebagian kesalahan itu adalah kesalahan saya. Yang ketiga yang penting, dia harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Kalau dia sebagai bapak, sebagai guru, sebagai komandan, sebagai rekan, mainkan tuh peran itu. Saya nggak pernah dalam suatu posisi, wah saya pangdam, saya ini. Saya joget-joget bareng sama dia. Saya ingat Lepas itu jabatan-jabatan. Iyalah, saya ingat aja Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Abraham Lincoln, ya. Untuk mengetes seseorang keasliannya itu gampang, kasih dia kewenangan, kasih dia jabatan, aslinya ketahuan. Ya kalau masih kenal Dudung dulu Letnan Kolonel, sekarang sama aja, kagak ada beda. Emang toh ini semua serba sebentar. Ini hanya sekejap aja. Besok kita jangankan jabatan, besok usia kita, umur kita diambil mau apa? Bener nggak? Makanya jangan sombong, jangan angkuh. Iya. Termasuk yang sangat ramai itu selain Pak Dudung sholat bersama, yang penurunan baliho itu juga kan. Nah ini kita cerita baliho ini. Jadi saya datang ke sini, Mas, ini baliho ini bergelimpangan. Ada seruan jihad, kemudian ada revolusi akhlak. Dan seruan-seruannya seakan-akan orang ini paling benar sendiri. Kan begitu kan. Bahkan ada yang berdoa ke arah baleho itu. Ini saya bilang udah nggak benar. Akhirnya terjadilah proses pengambilan baleho oleh polisi, Pol PP, TNI. Nah baleho itu kemudian setelah kita dapat 338, FPI datang ke Pol PP minta dipasang lagi. Malam itu juga. Loh, Pol PP itu kan penegak hukum, penegak peraturan gubernur, kan pemerintah. Loh kok bisa saya bilang seperti ini? Nah kemudian aparat yang lain saya bilang udah ketakutan. Saya bilang ini kalau seperti ini mau jadi apa nih bangsa ini, saya bilang. Betul kan? Mas lihat Syria, Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Libanon, betul nggak? Semua sekarang hancur karena ada pengaruh-pengaruh dunia luar, ya toh. Kemudian kita mengkultuskan salah satu kaum. Kemudian merasa bahwa agama itu yang paling benar sendiri, agama lain tidak. Menurut saya di mata Tuhan tuh semua agama itu sama. Tidak ada bedanya. Karena saya dilahirkan dari agama Islam, ya Islam. Kalau saya lahirnya di Bali, bapak saya Wayan, Hindu saya. Itu takdir. Itu takdir. Tapi jangan merasa benar. Kita ini umat manusia. Orang lain ada Kristen, ada Hindu. Itu ciptaan yang Maha Kuasa. Benar kan? Iya. Dia jangan merasa yang lebih benar, kemudian orang lain itu salah.
dan orang lain itu halal untuk dibunuh, tidak ada. Saya bilang kalau saya diam saja seperti ini bahaya. Padahal Pak Dudung sedang menjabat sebagai... Lah iya, saya nggak, itu yang saya katakan Mas, saya nggak mau dalam setiap pejabat nggak ada getarannya. Wah ini kalau seperti ini, oh saya harus berbuat. Ini udah nggak benar. Saya dengan kepolisian segala macam bergabung, koordinasi, saya copotin balik. Karena sudah nggak benar, karena dipasang seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baleho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan saya sukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Dan clear sih Pak, waktu itu ungkapan-ungkapan yang Pak Dudung sebut dan menjadi pegangan. Dan saya sampaikan, karena tanya, Bapak itu baju luar yang perintah, itu perintah saya. Ambil tanggung jawab. Di Jakarta ini panglimanya saya. Saya harus bertanggung jawab tentang keamanan dan ketentraman di Jakarta. Itulah tugas TNI, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satunya, saya bilang. Loh, kalau saya nggak mau berbuat, Mas, lah terus lu mau ngapain aja di sini gitu loh. Bener nggak? Situasi udah seperti ini. Dan itu kayak jadi game changer sih, terus kemudian berubah dan Nah, ada ya sekarang pride alhamdulillah. dan kepercayaan pada aparat sekarang mulai muncul Pokoknya lagi. tegakkan hukum, ikuti aturan. Sekarang pemerintah, pimpinan Pak Jokowi kita ikuti. Itu pemerintah yang sah. Kalau ada kekurangan-kekurangan sedikit, sampaikan, salurkan kepada DPR, kepada organisasi. Silakan. Nggak merasa dia paling benar sendiri mengumpat-ngumpat. Presiden kita, saya sakit hati kalau presiden saya dihina-hina, oh bangkit, nggak ada cerita. Saya naik tuh darah tuh. Untuk sikap, ketegasan, dan keberanian itu kan pasti ada resistensi Pak. Ya, Menghadapi itu gimana? Resistensi dari dalam atau dari luar? ada. Itu saya katakan. Tetapi kan yang positifnya lebih banyak daripada yang negatifnya. Itu yang jadi pegangan Pak. Iya dong. Biasalah hidup di dunia ini pasti ada yang begitu. Benar kan? Iya, pasti ada yang mengatakan itu Pangdam Jaya itu tidak mewakili tentara yang lainnya. Dia karena dia tidak tahu aja. Kalau dia tahu prosesnya awalnya, bahwa kita dengan Pol PP, dengan kepolisian dan segala macam. Melakukan komunikasi dan komunikasi, 3 pilar kita lakukan. Dia kan nggak tahu, atau sengaja memang menyampaikan bahasa-bahasa yang memprovokasi. Iya. Melihat ini saya jadi, Pak Dudung ini asik juga nih hidupnya. Jadi apa yang dikatakannya dilakukan, iya. dan apa yang dinyatakan lalu tanggung jawab ya diambil. Ya iyalah. Dan itu bagian dari kesenangan hidup, nggak ada topeng atau nggak ada level 1, level 2 untuk. Ya, kalau kita tulus ikhlas Mas, apapun saya yakin lah. Jadi ada pikiran macam-macam, apalagi pikiran jelek, yakinnya aja. Saya lakukan yang terbaik. Tentunya juga saya kan punya pimpinan, saya lapor mohon petunjuk pada Panglima TNI, kepada Kasat. Saya juga tidak serta-merta saya Pangdam hidup sendirian, tidak. Saya punya atasan, mohon izin Pak. Saya ada tindakan begini-begini Pak, mohon arahan Pak. Oh begitu dong. Oke, itu bagian dari organisasi. Lah iya, itu saya jangan mentang-mentang saya Pangdam Jaya. Secara struktural saya Pangdam Jaya. Tetapi saya atasan saya ada Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI, bidang operasional. Ya saya laporkan lah, nggak so jago di sini. Prosedur itu harus kita tempuh Mas. Iya. Ya, saya sebagai bawahan kan. Oke Pak Dudung. Oke, thank you Mas. Makasih banyak. Oke, menyegarkan buat saya. Saya baru banyak dapat insight nih. Ternyata seberani ini dan sekonsisten ini untuk mengambil sikap dan kemudian tindakan ya. Karena kadang-kadang kan ada yang sikapnya A, tindakannya B. Ya. Sikapnya B, tindakannya C. Tidak Lain-lain. Tapi kalau Pak konsisten. Dudung ini saya menemukan yang jarang, dan mudah-mudahan banyak aparat kita yang nanti seperti Pak Dudung. Amin, mudah-mudahan. Makasih Ya, Pak thank Dudung you. waktunya. Ya, Selamat makasih. siang. Saya